Selamat pagi jemaat sekalian. Kayaknya kurang semangat nih. Ayo anak-anak sekolah minggu juga ya. Sapa lausenya nih. Selamat pagi jemaat sekalian. Pagi. Hari ini kita akan memperingati Hari Parents Day. Jadi saya harapkan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian boleh duduk berdampingan dengan keluarganya. Baik pasangan suami istri, anaknya atau kungkung popo. Saya beri waktu untuk yang belum duduk bersama keluarga, boleh pindah. Oke, mari jemaat sekalian saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat saya persilakan untuk bersaat teduh. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah pada hari ini kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami berdosa dan mendukakan hati Tuhan. Tuhan tolong layakan kami, tolong kami agar kami dapat sungguh-sungguh diberikan kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama dengan keluarga kita, marilah kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan karena hanya Dia yang layak untuk kita sembah dan biarlah Tuhan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita naikkan pujian sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Yesus. Saya mau cinta Yesus. Katakan sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat, kita tetap berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Pemeliharaannya tidak ada habis-habisnya bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tapi sebelumnya Lause Hana nih mau minta anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Karena biasanya kita nyanyi pujian ini di sekolah minggu tuh pakai gerakan gitu ya. Jadi mau minta anak-anak sekolah minggu boleh maju. Kita contohin nih gerakannya untuk mama papa kungkung popo di sini ya. Ya boleh maju. Ayo maju hadapnya ke mama papa sana ya. Naik ke atas, naik ke atas. Ya. Naik lagi. Ayo anak-anak sekolah minggu dengan semangat ya kita pakai gerakan. Jemaat sekalian boleh ikut gerakannya ya. Yuk mari kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Bunhau dengan tema mengasihi Allah dan mengasihi orang tua. Mari saudara jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian Ajarku Mengerti. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Bapakku datang kepadamu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu Tuhan. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah kerinduan hati kami. Setiap kami yang hadir pada hari ini, dari anak-anak sampai pada opa oma, kiranya isi hati Tuhan dinyatakan kepada kami. Roh Kudus yang ada pada kami yang sama itu kembali menyatakan kebenaran firman, sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami mulai hidupi di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami dan beracara ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak semuanya, Shalom. Wah, senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Saya dikasih tahu kalau hari ini semuanya satu gereja kumpul ya, ada anak-anak sampai opa oma. Karena hari ini kita merayakan Parents Day ya. Katanya tuh ya disuruh duduk sama orang tua, sama papa mama, sama opa oma gitu ya. Kalau anak-anak saya tuh ya kalau disuruh duduk sama saya, anak remaja, anak saya udah remaja, rada-rada malu katanya gitu ya. Nah sekarang kalau boleh yang datang dengan papa mama, anak-anak dengan papa mama, dengan opa mama, boleh gak gandeng tangannya, terus angkat ke atas, saya mau lihat ya. Gandeng tangan papa mama boleh gak, terus angkat ke atas, mana keluarganya nih, yuk 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 yuk. Keluarga KBJ Cengkareng jangan malu-malu ya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Oke, slide saya udah ada. Slide saya boleh ditampilkan. Nah hari ini sekali lagi saya mau mengucapkan Happy Parents Day. Nah
Karena hari ini ada anak-anak sekolah minggu, saya bukan mau jualan, saya bawa kantong ajaib saya gitu ya. Ini kantong bukan sembarang kantong, ini banyak barang di sini anak-anak. Ada yang mau tebak kah isinya apa? Ya, nanti ya. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar bahwa mengasihi orang tua. Saya keluarin barang pertama dulu deh ya. Barang pertama saya ada di sini nih. Mengasihi orang tua dan mengasihi Allah adalah satu kesatuan yang indah ya. Nah, seperti ini ya. Ini berapa kubusnya anak-anak? Ada berapa? Ada 2 ya, ada 2 ya. Ini misalnya kita katakan mengasihi Allah. Ini mengasihi orang tua. Bagaimana ini bisa jadi satu? Ya, bisa nggak jadi satu? Oh bisa, tadi udah kelihatan ya. Bisa jadi satu nggak? Bisa. Karena memang ini diciptakan untuk menjadi satu, ya. Semoga Pak Buntau nggak lupa cara menyatukannya, ya. Kemarin di rumah ada latihan, bagaimana? Ada yang mau bantu nggak? Gimana menyatukan ini jadi satu nih? Gimana caranya? Ada anak ada yang mau bantu nggak? Hah? Ada yang mau bantu nggak anak-anak? Menjadikan ini jadi satu? Hah? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Sini. Anak-anak mau coba? Ini jadiin satu. Siapa? Kamu mau? Coba, mau coba? Coba jadiin satu. Bisa nggak? Jadiin satu. Bisa jadi satu. Satu kotak ya. Ya, ini mainan saya dapat hadiah ulang tahun. Jadi sebenarnya mengasihi Allah dan mengasihi orang tua itu adalah satu kesatuan indah yang nggak bisa kita pisahkan gitu ya. Jadi kita mau belajar sama-sama, kita pulang dengan satu pengertian bahwa itu nggak bisa dipisahkan. Kalau mengasihi orang tua, mengasihi Allah, mengasihi orang tua. Udah selesai khotbah saya. Gitu ya. Oke, nah hari ini karena bertepatan juga dengan Father's Day, ya, walaupun nggak dirayakan di sini, tapi saya juga mau mengucapkan Happy Father's Day untuk para papa-papa yang luar biasa, yang berjuang sampai sekarang. Dan saya mau kasih lihat satu video, satu lagu yang saya sangat berkesan ketika saya mendengarkan lagu ini. Ya, lagu ini diciptakan oleh seorang hamba Tuhan yang mau menggambarkan bahwa kasih seorang ayah itu seperti kasih Bapa di surga kepada kita, gitu ya. Jadi saya kasih teasernya, lagunya nggak full ya. Kalau mau full bisa cari di YouTube. Lagu ini sangat berkesan buat saya ketika saya mendengarkan ini. Pasti mengandung bawang. Jadi kalau bapak-bapak sih enggak ya, mungkin mak-mak ya, bukan buat mak-mak juga, buat bapak-bapak lagu ini ya. Kita sama-sama dengerin ya. Semoga ini ya. Kita lihat kata-kata dari lagu ini yang diperuntukkan untuk seorang ayah. Ayah kita, idola kita bukan anak-anak. Kita bangga punya papa yang kuat seperti pohon besar, selalu melindungi kita. Mau gak besar seperti papa? Anak-anak, terima kasih buat papa kita. Nggak banyak ngomong, tapi jadi pundak keluarga. Peduli kepada kita, yang kita nggak lihat. Coba dilihat papanya yang datang sama papa. Saya thank you buat papa. 谢谢你一生的付出，换我来照顾，换我来祝福，你是我永远的英雄。爸爸，亲爱的爸爸，牵着你的手陪伴到老，让我来承接你生命一切美好。我爱你，
我的爸爸。 Ya, fullnya nanti cari di YouTube gitu ya. Setiap kali saya dengar lagu ini saya selalu terharu gitu ya. Karena saya udah gak punya papa. Papa saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Mama saya sudah meninggal waktu saya SMP. Jadi kalau anak-anak di sini, Bapak Ibu di sini masih punya orang tua, bersyukurlah. Bersyukurlah dan ucapkan terima kasih untuk kepada papa dan mama juga. Hari ini hari Parents Day bukan? Nah, karena ini hari Parents Day, Pak Bunhau juga bawa angpau, mau bagi-bagi angpau. Tuh, 1, 2, banyak amat sih isinya. Jadi mau bagi-bagi angpau nih ya. Siapa yang mau angpau? Ini ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebel. Nah, yang tipis Pak Bunhau mau kasih ke anak-anak aja, ya. Anak-anak saja, 1 orang saya mau kasih angpau. Nah, kamu deh, angpau ya. Nah, kalau yang kerja, siapa yang kerja di sini yang kerja? Yang udah kerja, yang tapi belum menikah. 1 pemuda, siapa di sini? Di belakang situ. Ya di situ deh, tadi ada papa mamanya. Saya kasih deh ya, kasih angpau nih, angpau ya. Angpau, nanti balikin angpaunya maksudnya. 1 lagi saya kasih ke orang tua deh ya. Ini tebal nih Pak, tebal nih ya. Nah, saya nggak cuma kasih angpau, saya mau kasih tugas. Kasih tugas. Selain angpau, saya mau kasih amplop. Nah, ada 3 amplop. Saya, orang tua, sama Tuhan. Tolong diisi. Angpau itu isi ke sini, silakan diatur isinya bagaimana. Ya. Papa mama boleh ajarin. Ya, isi angpau yang itu dikeluarin isinya itu bukan duit beneran ya. Diisi terus coba dibantu sekarang isi terus nanti habis isi kasih ke saya mau lihat kira-kira berapa yang dikasih ke orang tua, berapa yang dikasih ke Tuhan, berapa yang dia simpan sendiri gitu ya. Ayo cepet kita tungguin nih, silakan dihitung khususnya yang paling tebal tuh, yang di sini paling tebal susah ngitungnya, ya. Mendingan gue kasih QRIS aja katanya. Kok kasihnya duit palsu lagi, duit mainan ya. Silakan dimasukin, habis itu boleh kasih ke saya, gitu ya. Kita mau lihat sama-sama. Nah, di dalam ya sambil hitung ya. Di dalam hidup kita, bukankah kita sering begitu, ya kan? Kita dapat berkat. Nah, kita mau bagi-bagi untuk saya, untuk keluarga saya, orang tua saya, dan untuk Tuhan. Nah, ada 3 yang kita harus bagi-bagi. Bagaimana cara membaginya? Gitu ya. Nah, kita mau lihat nih, udah belum? Udah selesai belum? Lagi bagi duitnya. Pusing dia ngitungnya gimana? Gue mau kasih Tuhan berapa duit ya? Gue mau kasih ini berapa duit? Ayo, silakan, yuk masukin. Kasih Tuhan berapa? Kasih sendiri berapa? Dan kasih ke orang tua ada nggak ya? Oh itu masih ngitung lama, bapaknya mau bantuin hitung nggak? Nggak usah terlalu hitung ini, nanti bisa ibadahnya selesai jam 12. Duitnya kebanyakan ya. Coba dimasukin aja seberapa, saya mau lihat kira-kira ada nggak ya? Yang dikasih ada yang kosong, nggak ada yang nggak diisi nggak ya? Seringkali, wah ngitungnya susah nih, saya kasih berjuta-juta soalnya ya. Beneran itu duit. Tapi kalau duit beneran, ya mungkin hitungnya nggak selama itu ya. Kalau buat Tuhan, sip, 1 lembar aja. Ya. Kalau buat orang tua, mikir-mikir berapa lembar ya. Kalau buat saya mungkin yang paling banyak. Ya. Silakan diteruskan dihitung ya. Nah, pasti saya yakin semua amplop itu akan terisi. Cuman masalahnya isinya berapa? Gitu ya. Nanti kita lihat di akhir acara ya. Nah, Bapak Ibu, anak-anak di tempat ini ngerti. Harus isi buat yang Tuhan, buat keluarga, buat orang tua, buat diri sendiri. Tapi di Alkitab nggak begitu loh. Yuk kita lihat yuk. Dari Markus 7
ayat 9 sampai 13. Kita mau baca sama-sama Markus 7 ayat 9 sampai 13. Saya akan baca ayat 9, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja baca ayat 10. Bawa Alkitab kan ya? Saya baca dari TB2. Kalau nggak ada Alkitab, Alkitab papa mamanya. Kalau nggak ada Alkitab, Alkitab ya, dari HP, dari tab gitu ya. Pemuda dan yang bekerja ayat 11, orang tua, semua orang tua ayat 12, ayat 13 kita baca sama-sama ya. Ayat 9 saya, ayat 10 ayat anak sekolah minggu dan remaja, ayat 11 pemuda, ayat 12 orang tua, ayat 13 baca bersama-sama. Yuk kita mulai ya. Markus 7 ayat 9 sampai 13. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ayat 10. Ayo anak-anak sekolah minggu. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus dihukum mati. Ayat 11 pemuda. Namun kamu berkata, kalau seorang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Orang tua, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk ayahnya ataupun ibunya. Sama-sama. Jadi firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu, yang kamu teruskan itu, banyaklah hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ya, jadi bagian ini kita perlu baca secara komplit pasal 7 ya, sampai dari ayat pertama sampai ayat 23 ya. Jadi itu satu kesatuan. Jadi kalau ada di kesempatan di rumah silakan dibaca. Dan paralelnya juga dari Matius 15 ayat 1 sampai 20 silakan dibaca. Jadi kita bisa mendapat gambaran yang jelas gitu ya. Tapi hari ini saya cuma bahas bagian yang itu saja. Tapi di dalam kerangka kesatuan ini ya. Nah, konteksnya apa? Konteksnya itu adalah Yesus sedang berhadapan dengan siapa? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang cari-cari kesalahan Yesus, kayak polisi gitu ya, suka nyari kesalahan Yesus, dan mereka menyerang Yesus dengan isu adat istiadat gitu ya. Nanti teman-teman Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, mereka serang. Nah, Yesus langsung balikin kepada mereka. Kalau di Matius lebih jelas ya, kalau di Matius Yesus langsung balas serangan mereka dengan kalimat, kamu sendiri juga melanggar perintah Allah tuh demi adat istiadat nenek moyangmu ya. Tuhan Yesus balas. Nah, di Markus dia bilang begini ya, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Sebenarnya ini nyindir ya, pinter bener sih lo gitu ya, kepada orang Farisi yang suka bikin aturan yang panjang-panjang gitu ya. Nah, apa sih yang dikesampingkan oleh para ahli Taurat? Pasti Bapak Ibu Saudara udah tahu ya. Perintah yang mana? Saya mesti ke sana atau sini ya. Ayat 10 ya. Sebab Musa, kita baca sama-sama ya 2, 3. Sebab Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Jadi ini diingatkan oleh Yesus. Musa pernah ngomong gini nih, jangan kurang ajar, hormati orang tuamu gitu ya. Apa sih arti hormati orang tuamu? Hormati orang tuamu adalah perintah ini mengutamakan, menghargai, dan memelihara orang tua gitu ya. Tetapi apa yang orang Farisi lakukan? Orang Farisi dia bilang ini nih ya, yang sudah dikorbankan nggak usah lagi kasih ke orang tua, intinya seperti itu ya. Jadi mereka pakai alasan korban ya, korban yang dipersembahkan kepada Allah, mereka ganti statusnya. Jadi nggak boleh dipakai lagi untuk keperluan yang lain, itu buat Tuhan. Jadi saya nggak perlu kasih. Sebenarnya itu akal-akalan mereka sih ya, untuk menghindari tanggung jawab lah intinya. Nggak mau memelihara orang tua mereka. Ya, intinya kalau saya bikin dalam bahasa hari ini, maaf ya papa mama, maaf. Uang yang seharusnya saya kasih buat kalian, udah saya persembahkan ke gereja. Ya, jadi ada alasan tuh.
Ya, jadi alasannya adalah udah nggak ada duit lagi, duitnya dikasih gereja. Orang tua nggak diperhatikan. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan Yesus bilang, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Jadi banyak sekali yang diputarbalikkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Gitu ya. Nah, itu mereka orang Farisi, ahli Taurat di masa lalu, di masa Tuhan Yesus. Apakah itu nggak ada hari ini? Pasti ada gitu ya. Halo, ada teleponnya diangkat. Ya, jadi apa sih yang kita bisa belajar hari ini? Secara cepat ya saya akan kasih. Yang pertama, kita jangan mengabaikan firman demi tradisi manusia. Ya, kita sudah tahu firman Tuhan ngomong gini, ya, tapi ada tradisi. Nah, kita harus bandingkan. Kita harus membawa tradisi itu di dalam terang firman Tuhan. Jangan gara-gara kita maunya kita, firman itu dicopot masuk ke dalam tradisi kita. Oh, boleh nih firman Tuhan kita cocok logi gitu ya, tapi jangan seperti orang Farisi. Ahli Taurat yang pintar ngacak-ngacak firman Tuhan untuk kepentingan sendiri. Ya, itu pertama. Yang kedua, kasih kepada Allah tidak pernah bertentangan dengan kasih kepada orang tua. Ini tadi ingat ya, kasih kepada Allah itu satu dengan kasih kepada orang tua. Nggak bertentangan ya. Mengasihi Allah tanpa mengasihi orang tua itu palsu, bohong. Ya, bagaimana sih bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Ya, kita mengasihi orang tua aja kagak bisa yang kelihatan. Itu palsu. Ya, mengasihi Allah, mengasihi orang tua adalah cara Allah mengukur seberapa nyata kasih kita kepadanya. Ya, jadi ketika kita mengasihi orang tua itu ukuran loh. Nyata nggak lu mengasihi gua kata Tuhan. Ya, itu harus kita ingat baik-baik. Sehingga yang ketiga, kita perlu memiliki hati yang mengasihi Allah dan orang tua. Jangan seperti bangsa Israel ini. Ya, kita baca sama-sama Matius 15 ayat 8 dan 9. 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang Tuhan mau apa? Hati kita. Bukan apa yang kita bisa lakukan keluar itu, tapi hati kita. Jadi mari kita punya hati. Yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tua. Seperti Efesus 6 ayat 1. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Anak-anak sekolah minggu kita nyanyi yuk lagu ini. Nah, pernah dengar gak lagu ini? T-A-A-T, mau gak? Jadilah anak taat. T-A-A-T, taat. Jadi anak sekolah minggu. Kalau kau dijawabnya apa? Jawablah ya ya ya. Mana suaranya? Jawablah sekali lagi ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat. Nah, ini penting nih. Kalau mama suruh segera lakukan. Kalau papa segera lakukan. Ya, jadi full versionnya ada di Spotify sahabat Kristus ya. Nanti boleh dengar promosi lagi ya. Jadi ini mengajar anak-anak untuk taat ya. Kalau mama suruh, kalau papa suruh segera lakukan. Kalau dipanggil iya mama atau entar dulu ya, masih mau ini nanggung enggak? Belajar taat ya. Nah, yang kedua, bagaimana belajar taat? Ya, saya mau keluarin sesuatu biar inget gitu ya. Apa ya? Apa yang saya mau keluarin kira-kira? Anak-anak, keluarin apa? Yang mengingatkan kita untuk taat? Apa ya? Mau tebak? Keluarin apa? Ini. Tangan. Kok tangan sih Pak Bunau? Tangan. Kenapa tangan? Ketika kita mengingat, kita melihat tangan,
Kita bisa apa dengan tangan ini? Kita bisa berdoa. Jadi anak-anak, bukan buat anak kecil aja, semuanya. Kita belajar mendoakan orang tua kita. Apa yang didoakan? Macam-macam, kesehatan lah, pekerjaan lah, semuanya kita bisa doakan. Ya, kita bisa berdoa. Terus tangan bisa apa lagi? Bisa bantu angkat-angkat, bisa bantu cuci-cuci, ya kan? Cuci piring, cuci mobil. Wah, bapak-bapak senang disuruh cuci mobil ya. Ibu-ibu senang suruh cuci piring dan anak-anaknya ya. Jadi kita bisa bantu papa mama ya anak-anak. Dan bisa apa? Bisa meluk ya. Coba dipeluk papa mamanya. Say thank you anak-anak ya. Tangan ini kita bisa pakai untuk mengasihi Tuhan. Dengan itu kita taat kepada Tuhan. Jadi jangan sampai tangan yang kita angkat memuji Tuhan ya nggak kita pakai untuk mendoakan, membantu, memeluk, mengasihi orang tua kita. Gitu ya. Itu. Yang kedua, biar cepet saya mau keluarin. Ini barang-barang di rumah saya bawa semua. Barang anak saya ya. Apa ini? Waker, jam ya. Ketika kita ingat jam, kita ingat kita perlu adakan waktu untuk orang tua kita. Anak-anak remaja, kalau kita bikin IG story cepet ya. Teman minta 10 detik juga jadi, kalau saya nggak bisa. Anak saya cepet tuh ya. Tapi kalau video call dengan orang tua entar aja, aku sibuk. Ya kan, misalnya yang mungkin kerja di luar ya, kuliahnya di luar. Ada yang merasa begitu papa mama? Ada kali ya, diam-diam ketawa ya, senggol-senggol ya. Kalau dicariin susah gitu ya. Nah itu kita juga belajar. Terus kita bisa ngadain waktu buat orang tua dengan apa? Ya ajak mereka makan. Ya, cobain makanan-makanan enak. Tapi ingat, jaga kesehatan papa mama juga. Jangan dikasih makan semuanya. Nggak boleh makan ya nggak boleh makan gitu ya. Nah, saya memang udah nggak ada papa mama, tapi saya punya papa mama mertua, gitu ya. Kami komitmen sebulan sekali kami selalu ajak mereka untuk pergi makan, gitu ya. Senang papa mama mertua saya senang makan, ya mereka jaga kesehatan. Udah umur 80-an dua-duanya ya, umur juga opa oma yang tempat ini masih sehat, gitu ya. Karena jaga kesehatan kita ajak makanan yang ya sekali-sekali kurang sehat tapi jangan banyak-banyak, gitu ya. Nah karena apa? Karena memori itu bisa selamanya, last forever, nggak sementara. Kita mengumpulkan memori yang indah, mumpung masih ada kesempatan. Ya, saya challenge si anak-anak pemuda di sini ya, anak-anak remaja. Boleh nggak appreciate orang tua kita? Ya, bikin reels atau apa gitu ya. Nanti boleh tag di IG-nya GKBJ ya. Mungkin hari ini lumayan penuh nih ya kalau pada ngerjain ya. Boleh pulang, tag, foto bareng, Happy Parents Day atau apa, boleh masukin gitu ya. Jadi kita boleh terus mengingat orang tua kita. Dan yang terakhir saya mau korin satu barang lagi. Apa lagi ya? Ini. Kalkulator istri saya. Kalkulator. Kalkulator buat apa anak-anak? Buat apa? Hitung. Udah selesai belum hitungnya tadi? Udah, sini saya lihat hitungannya gimana ya. Balikin angpaunya. Kita lihat di hitungannya bener apa kagak nih. Ya. Angpaunya balikin. Buat kebaktian 2. Nanti KO 2 pakai lagi ya. Nah, kita perlu apa? Mendukung kebutuhan orang tua. Tentunya sesuai kemampuan kita, gitu ya. Kita lihat nih, sayanya tebel nih, ya, tebel. Tuhannya juga tebel sih banyak ya. Orang tua tebel. Orang tua bersyukur loh banyak yang kasih duit ininya. Tebel, Tuhan tebel, saya tebel, ya puji Tuhan. Orang tua, kok isinya nggak ada? Oh ada. Jadi cukup balance ya, ini hanya main-main aja, tapi di dalam realita kita perlu juga terus mendukung kebutuhan orang tua kita sesuai dengan kemampuan kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
Ya, menjaga keseimbangan finansial kita, keluarga, orang tua, dan Tuhan. Gampang? Enggak gampang. Apalagi sudah berkeluarga, pasangan, suami istri, dan lain-lain. Ya, tentunya orang tua sangat senang, bukan masalah jumlahnya. Ya, walaupun memang ada orang tua yang membutuhkan untuk kesehatan mereka dan sebagainya. Dengan pergumulan kita masing-masing, kita minta hikmat kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mendukung orang tua kita secara finansial. Ini memang sangat sensitif isunya, ya, tapi ini wajib kita lakukan. Seberapa yang Tuhan kasih kepada kita, kita bisa berikan kepada orang tua kita, selain kepada Tuhan juga, dan untuk keperluan kita. Ya, orang tua pasti juga mengerti, ya, bagaimana kita bisa memberi sesuai kemampuan kita. Karena apa? Bapak Ibu, anak-anak semuanya, saya mau kasih ilustrasi terakhir, ya. Dari tadi ya Pak Bonhau nggak ada kerjaan, ya, barang-barang di sini dibawa, gunting dibawa dari rumah, kertas dibawa dari rumah. Ini apa anak-anak? Kertas. Kalau baca nggak ini? Hati Allah dan mengasihi Allah dan mengasihi orang tua. Kertas ini ada berapa sisi? Ada berapa sudut? 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Anak-anak, kalau Pak Bonhau gunting 1, tinggal berapa? Tinggal 3. Yakin ya? Pak Bonhau gunting ya. Pak Bonhau kasih ke Boksu. Dibagi kasihnya nih. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4. Lah, kok 5? Pak Bonhau gunting lagi ya. Buat MC kita tadi Lause. Kasih angpau lagi, Lause dapat. Nah. Tinggal berapa ini? Berkurang nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Lah, kok malah nambah? Oma kasih aja. Kasih ke Oma. Oma dapat. Nah, malah tambah banyak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada, kita bagi makin banyak. Berkat Tuhan kita bagi terus, bagi ke orang tua, bagi ke tetangga, bagi ke gereja, buat diri sendiri, buat anak, orang tua, terus diajak makan, ajak jalan-jalan, ya, kesehatan dan sebagainya. Nah, jadilah hati ini. Hati ini ada bentuknya, ada ujung-ujungnya? Nggak ada ya. Ini artinya kasih Tuhan itu, matematika Tuhan itu tidak sama dengan kita. Semakin kita mengasihi, semakin kasih itu kan semakin indah. Nggak akan berkurang, bener deh. Ada yang mengalami nggak? Boleh angkat tangan yang mengalami? Ada, puji Tuhan yang mengalami ketika kita berbagi, ya. Secara logika kita kurang Pak Bonhau, kurang. Keluarga saya hidupnya bagaimana? Anak saya butuh sekolah, ya kan? Butuh dan sebagainya. Jadi kita pelit kepada orang tua kita. Kita nggak memberikan kepada orang tua kita. Ya, kita nggak memberikan kepada Tuhan. Ingat, kasih orang tua selagi masih ada kesempatan. Saya pernah bagiin ini 4 tahun yang lalu waktu Mother's Day. Kalau ada yang masih ingat ya. Orang tua nggak perlu air mata kita waktu mereka meninggal. Mereka butuh pelukan kita, kasih kita, ketawanya kita, perhatian kita pada waktu mereka masih hidup. Amin. Ya, video ini kiranya boleh mengingatkan kita yang terakhir kita nonton ya. Memang ini nggak dibuat oleh orang Kristen kayaknya ya, tapi mereka aja bisa mengerti. Begitu pentingnya mengasihi orang tua, apalagi kita yang sudah belajar. Apalagi kita yang hari ini diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, harus mengasihi orang tua seperti mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua. Kita lihat ya. Semua manusia di dunia ini pasti terlahir dari seorang ibu. Pada dasarnya, setiap anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Tidak ada anak yang ingin melihat orang tuanya bersedih. Tapi seiring bertumbuhnya dengan kedewasaan kamu, terkadang kamu lupa. Tanpa kamu sadari,
Banyak hal yang sengaja maupun yang tidak sengaja kamu lakukan dan itu melukai hati mereka. Udah janji sama papanya mamanya, tapi dia Mungkin lupa. kamu lupa ketika kamu kecil. Nggak jadi Siapa yang ketemu. selalu 24 jam selalu menjaga kamu? Mungkin kamu lupa sosok ayah yang tak pernah mengeluh untuk memberikan kamu hidup yang layak. Kamu sibuk dengan hidupmu. Kamu sibuk dengan teman-temanmu. Bahkan kamu sibuk mengejar harta dan tahta tanpa memikirkan kebahagiaan orang tuamu. Dan pada puncaknya, kamu membuat orang tuamu bersedih karena kau lupa pada mereka. Coba bayangkan ini. Ketika tangan suci ibu dan ayahmu tak ada lagi untuk menggenggam dirimu di dunia ini. Dan kau belum bisa membuat mereka tersenyum dengan bangga kepadamu. Apa yang kau lakukan? Coba bayangkan ini. Ketika kau disibukkan oleh duniamu dan melupakan orang-orang yang telah membesarkanmu itu. Mereka dipanggil oleh Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu? Menyesal? Ya, kamu pasti menyesal. Penyesalan yang akan kamu bawa seumur hidup. Tentunya kamu tidak mau hal itu terjadi, bukan? Jika memang jawabannya iya, saya ingin membahagiakan orang tua saya, maka lakukanlah hal ini. Cobalah untuk berusaha menjadikan masa depanmu sebagai salah satu cara untuk membahagiakan orang tuamu. Jangan sampai kesibukanmu membuat kamu lupa bahwa orang tuamu semakin tua. Maka sayangilah orang tua kamu selagi masih ada kesempatan. Yang kedua, jangan pernah banggakan apa yang sudah orang tuamu berikan kepadamu. Tapi banggalah ketika kamu bisa memberikan mereka sesuatu hal untuk orang tuamu. Yang ketiga, doakanlah orang tuamu. Karena kamu tidak akan sesukses ini tanpa doa dari kedua orang tua. Tanpa doa dari ibu dan ayah. Camkan ini. Mereka gak butuh hartamu. Mereka gak butuh kepintaranmu. Mereka gak butuh setinggi jabatan apa yang kamu punya. Yang mereka butuhkan, kamu tumbuh besar dan berbakti kepada mereka. Berikan waktumu sebanyak mungkin untuk membuat mereka tersenyum. Berikan cintamu untuk melindungi hatinya, jangan sakiti. Dan berikan doamu untuk menjaga mereka, untuk menjaga hatinya dari segala apapun yang bisa membuat mereka terluka. Ingat ini, uang bisa kau kejar, tahta bisa kau gapai, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan pernah terulang. Sayangilah mereka. Ya, inilah pesannya buat kita, gitu ya. Mengasihi Allah, mengasihi orang tua, ya. Hati, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Adakanlah waktu untuk mereka. Terus dukung kebutuhan mereka. Dan ingat, kasih mereka selagi masih ada kesempatan. Ya, mari kita mengasihi Allah dengan orang tua dengan hati yang lebih sungguh. Boleh nggak kita kasih hati kepada papa mama kita? Ya, sebelah kita hati yang happy ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, suara manusia sudah berhenti, kiranya suara Roh Kudus terus berbicara, memeteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar dalam hati kami, sehingga kami berpulang dengan satu tekad, kami mau mengasihi Allah, mengasihi orang tua dengan hati yang lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan.
Untuk tiap keluarga yang saling menguatkan, memberi dukungan. Setiap manusia saling membutuhkan. Bersyukur untuk keluarga dalam cinta kasih. Kita satu dalam kasih. Kita keluarga Allah, mari bersatu dalam kasih, menjadi saksi kasihnya, keluarga Bersyukur Tuhan yang telah diberikan ayah ibu yang hadir di dalam hidupku. Mereka wakil Allah hadir di dunia. Bersyukur Tuhan
手机，常陪我玩耍做游戏，让我过得开开心心。爸爸妈妈，谢谢你教我做人的道理，失败时给我鼓励，成功时分享甜蜜。因为有你，我很幸福，亲爱的爸爸妈妈，你们让我很知足。亲爱的爸爸妈妈，感谢有你，我不孤独。亲爱的爸爸妈妈，你们用爱将我守护。亲爱的爸爸妈妈，因为有你，我很幸福。亲爱的爸爸妈妈，你们让我很知足。亲爱的爸爸妈妈，感谢有你，我不孤独。亲爱的爸爸妈妈，你们用爱将我守护。亲爱的爸爸妈妈，Happy Father's Day！Akan dibagikan pada hari ini. Ada beberapa anak yang ngomong ke saya waktu menghias ini, ada yang bilang, mama aku suka warna pink, jadi aku mau pilih hiasannya warna pink. Ada juga yang bilang, bingkainya aku mau pilih yang ada kopinya nih, soalnya papaku tuh suka minum kopi gitu ya. Mereka pilih yang terbaik untuk mama papanya. Jadi saya undang untuk para pasangan suami istri boleh bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu akan membagikan souvenir yang mereka sudah buat, sudah hias. Boleh bangkit berdiri para orang tua atau pasangan suami istri. Kungkung Popo juga boleh, pasangan suami istri pokoknya ya. Yang sudah dapat boleh duduk. Semua orang tua, ayo untuk pasangan suami istri boleh berdiri, tetap berdiri. Mama dan papa berdiri boleh. Ya. Yang sudah
Ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang keluarganya lengkap boleh bersatu ya. Saya mengajak kita boleh bangkit berdiri dan dipersilakan untuk orang tua boleh mendoakan anak-anaknya. Orang tua, anak-anak yang masih jauh dengan orang tuanya, boleh dekat dengan orang tuanya. Dan kita bersama-sama para orang tua, kita boleh melihat anak-anak kita adalah pemberian yang berharga daripada Tuhan kepada setiap kita. Dan kita boleh bersama-sama mendoakan bagi mereka. Dipersilakan untuk orang tua ya, untuk mengambil tempat masing-masing dan boleh mendoakan kepada untuk anak-anaknya. Dan selanjutnya nanti saya akan mendoakan bagi saudara sekalian. Dipersilakan ya. Oke, boleh mendoakan anak-anaknya. Dipersilakan. Yang anak-anaknya tidak ada tempat ini juga boleh mendoakan anak-anaknya. Kalau sudah selesai, saya akan mendoakan bagi saudara sekalian. Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini kami bersyukur kami boleh diingatkan. Kami yang saat ini masih berstatus anak, kami memiliki orang tua yang Tuhan percayakan untuk memelihara dan mendidik kami. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, supaya sebagai orang tua mereka diberikan kemampuan yang terbaik. Berkati pekerjaan mereka, berkati apa yang mereka lakukan. Sehingga dimanapun orang tua kami berada, mereka boleh hidupnya memuliakan nama Tuhan. Dan khususnya mereka boleh menjalankan tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mendidik iman kerohanian dari anak-anak mereka ya Tuhan. Kiranya pemberian yang berharga yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu anak-anak mereka, para orang tua boleh bertanggung jawab untuk mengajarkan anak mereka tentang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi para orang tua, walaupun mereka penuh dengan kekurangan, tetapi kiranya Tuhan tetap menjadikan mereka sebagai contoh yang baik, teladan yang baik, sehingga anak-anak boleh merasakan kasih daripada Tuhan melalui orang tua mereka. Dan saat ini kami berdoa bagi anak-anak, kiranya ya Tuhan tanamkan dalam diri mereka rasa hormat, taat kepada orang tua mereka. Karena para orang tua adalah otoritas yang Tuhan sudah tetapkan untuk mendidik mereka dan harus mereka hormati. Tanamkan dalam diri anak-anak rasa hormat dan kasih kepada orang tua mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak
yang mencintai Tuhan dengan mentaati para orang tuanya. Berkatilah keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, supaya melalui keluarga-keluarga, orang tua yang mengasihi anak-anaknya, anak-anak yang menghormati orang tuanya, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan keluarga-keluarga Kristen boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya. Berkatilah para keluarga yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita terus saling mendoakan dengan keluarga kita, bersama dengan keluarga kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Hari ini persembahan ada 2 kali untuk kas umum dan kas misi. Mari jemaat sekalian, kita akan menaikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luas, sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur punya Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada habis-habisnya, tiada henti-hentinya, kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami. Berkat-Mu tidak pernah berkekurangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami mengucap syukur dan saat ini kembali kami diberi kesempatan boleh datang dan memberikan persembahan yang merupakan adalah haknya dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan. Biarlah berikan hikmat kepada para pengurus, pada para majelis, mengelola keuangan ini untuk mencukupi kebutuhan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, tidak lupa berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati tangan-tangan juga yang belum berkesempatan memberi. Kemudian hari boleh memberikan lebih baik, yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ada satu pokok doa syafaat yang akan kita doakan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pembinaan keluarga yang disediakan oleh gereja melalui Faith at Home yang diadakan setiap hari Jumat minggu terakhir, minggu kedua, Faith at Home minggu kedua. Jadi minggu kedua, hari Jumat minggu kedua setiap bulannya akan ada Faith at Home, boleh diikuti oleh seluruh jemaat. Kita belajar bersama-sama bagaimana kita berkeluarga, merawat keluarga dengan lebih baik, sehingga kita boleh melakukan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Mari Bapak Ibu kita dukung doa, kita berdoa untuk pembinaan Faith at Home di tempat ini. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur gereja sudah menyediakan sebuah sarana yang baik untuk pertumbuhan keluarga. Jadi melalui Faith at Home yang diadakan setiap hari Jumat minggu yang kedua. Kami rindu ya Tuhan, Faith at Home ini jemaat Tuhan terus berikan kerinduan, boleh datang bersama-sama untuk belajar. Kami boleh bersama-sama mempraktekkan firman Tuhan dalam keluarga kami. Kami belajar sehingga kami mengetahuinya, sehingga kami semua pun boleh dengan hikmat Tuhan, keluarga kami pun boleh bertumbuh terus, makin hari makin serupa dengan Kristus. Iman kami juga melalui belajar, kami boleh lebih mengerti bagaimana mendidik anak, bagaimana kami sebagai anak terhadap orang tua dan lainnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan gerakan jemaat-jemaat kami semua, khususnya dari jemaat GKBJ Cengkareng, rindu boleh datang untuk bersama-sama belajar di dalam Faith at Home ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Kami sungguh mengucap syukur ibadah kami Tuhan sudah pimpin sampai saat ini. Dan kami mohon Tuhan pimpin terus selanjutnya dan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. So sekalian mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai akan hidupmu, supaya engkau boleh semakin mengasihi Tuhan, mengasihi keluargamu. Orang-orang tua boleh mendidik anak-anak mereka di dalam iman, di dalam mengasihi Tuhan. Dan anak-anak boleh mentaati orang tua dengan penuh rasa hormat dan menyadari otoritas orang tua yang ditetapkan oleh Allah.
Sehingga melaluinya nama Tuhan boleh dipermuliakan oleh keluargamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Bunhau yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, khususnya kita sebagai anak-anak yang masih memiliki orang tua, supaya kita diingatkan bahwa kita perlu ya, dan Tuhan ingatkan juga supaya kita memperhatikan dan mengasihi orang tua kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 bulan sekali ada pembinaan Faith at Home. Ini diperuntukkan bagi orang-orang tua supaya para orang tua boleh diperlengkapi mendidik anak-anak mereka. Kiranya kita boleh menyadari waktu kita mendidik anak ini satu medan pertempuran. Kalau namanya medan pertempuran, kita nggak bisa sembarangan. Kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri. Karena anak-anak kita setiap hari dimasuki oleh nilai-nilai yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Dan kita sebagai orang tua diberikan tugas tanggung jawab yang begitu penting. Yaitu membawa anak-anak kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Dengan intensitas yang terus menerus. Ya, ini adalah tugas tanggung jawab kita. Dan tema-tema khotbah kita setiap minggunya. Perikop yang diambil sama. Di kebaktian umum maupun di sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kesempatan juga bagi Bapak Ibu sekalian untuk boleh berbicara tentang iman kepada anak-anak saudara. Tadi ngajarin apa di sekolah minggu, karena apa yang disampaikan di kebaktian umum dan di sekolah minggu temanya sama, di mana saudara sekalian bisa ada percakapan dalam hal-hal rohani kepada anak-anak saudara sekalian, ya. Kiranya melalui firman Tuhan kita diingatkan betapa pentingnya mendidik anak kita di dalam Tuhan. Saudara sekalian, ada perjalanan misi bersama dengan teens, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mendukung, karena ada perjalanan misi dari tanggal 27 sampai 29 Juni ini, kita akan perjalanan misi bersama. Kebetulan anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan anak-anak pemuda sedang ada liburan baik kuliah maupun sekolah, ya, maka Departemen Misi mengajak mereka mengikuti perjalanan misi. Bagi saudara sekalian yang ingin mendukung bisa memberikan dukungan, ya, dana yang dibutuhkan sebesar 25 juta rupiah. Terus outing teens, ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang punya anak remaja boleh didorong untuk mengikutinya
dari tanggal 20 sampai tanggal 21 Juni. Nanti di layar Videotron akan lebih jelas lagi pengumumannya. Itu saja pengumumannya dari saya, kita akan melihat beberapa warta dari Videotron. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, berikut kami sampaikan warta minggu ini. Persekutuan adalah wadah untuk saling membangun bertumbuh serupa Kristus. Ini adalah tujuan yang agung. Alangkah disayangkan jikalau persekutuan menjadi wadah saling menjatuhkan. Marilah saudara dipanggil untuk bersekutu mewujudkan tujuan agung ini. Apakah saudara makan setiap hari? Tentu saudara menjawab, iya, karena tubuh kita perlu energi, maka kita makan setiap hari. Begitu juga rohani kita memerlukan kekuatan dan oleh sebab itu memerlukan makanan rohani yaitu firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita minggu ini dari Markus 7 dan 8. Kelas bertunas diadakan pada hari Senin 16 Juni pukul 7.30 malam via Zoom di sesi kelima dengan tema berdoa disampaikan oleh pendeta Stephen Paul. Persekutuan Usia Indah pada hari Selasa 17 Juni pukul 10 dengan tema sentuhan yang menyembuhkan diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Disampaikan oleh pendeta Stephen Paul. Persekutuan doa pagi dilakukan secara hybrid, onsite dan Zoom pada hari Sabtu 21 Juni pukul 6 pagi dengan tema Mata Iman yang Dicelikan. Diambil dari Markus 8 ayat 22 sampai 26, disampaikan oleh pendeta Rusdi Japri. Perjalanan misi ke Jawa Tengah bersama Teens pada tanggal 27 sampai 29 Juni 2025, KKR, pemeriksaan darah, dan pembagian sembako 133 paket dengan baksos target 300 orang. Budget yang dibutuhkan sekitar 25 juta rupiah. Dukungan dapat ditransfer ke kas misi atau masukkan ke amplop dengan catatan berikan keterangan misi Jateng. Ibadah umum pada hari Minggu 22 Juni pukul 8 dan 10.30 dengan tema pengakuan Petrus, Engkau adalah Mesias, diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Disampaikan oleh pendeta Stephen Paul. Ibadah Teens Minggu 22 Juni pukul 8, You are the Messiah, diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Ibadah anak pada hari Minggu 22 Juni pukul 8 dan 10.30 dengan tema Yesus Juru Selamatku, diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. HUT Sepatan ke-20 pada hari Minggu 15 Juni dengan tema bertumbuh atau merosot disampaikan oleh pendeta Laya. Doakan persepatan semakin bertumbuh melewati berbagai tantangan dan penganiayaan. Kelas bimbingan pranikah via Zoom dengan sesi keduanya dengan tema Apa Itu Cinta disampaikan oleh Guru Injil Advent. Aktivitas ramah lingkungan bukan hanya sekedar tren masa kini, tapi Go Green menjadi solusi di mana kita ikut menanggulangi kondisi bumi yang semakin krisis. Selama kita masih tinggal di bumi, tentunya menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga bumi. Mari membiasakan diri dengan gaya hidup baru, cintai bumi, kurangi sampah plastik dengan membawa botol air. Sekian informasi warta minggu ini, Happy Sunday all, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh. Kita naikkan pujian ini satu kali, nanti yang kedua kali baru kita akan bersalam-salamannya.